Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa saham pilihan yang direkomendasikan di tengah harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari beberapa sektor ini. Terutama di tengah lanjutan penguatan indeks harga saham gabungan, ada PTBA lebih direkomendasikan trading buy, MDKA trading buy, AADI trading buy, kemudian juga ada Raja spekulatif buy. PTBA supportnya di 2830, resistennya di 3100, MDKA supportnya di 1945, resisten 2300, AADI di 7250, resisten di 8850, dan terakhir ada Raja pemirsa, lebih ke arah spekulatif buy untuk 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Nah, kita akan coba bahas pertimbangan seperti apa untuk saham pilihan dan rekomendasi dan juga targetnya seperti apa untuk 4 saham pilihan tersebut. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah penguatan saham-saham tambang dalam beberapa waktu terakhir, dan Anda memasukkan PTBA sebagai salah satu saham pilihan. Pertimbangannya mungkin terutama dari sisi teknikal untuk PTBA direkomendasikan buy, Pak? Ya, jadi menarik sekali Pak untuk PTBA hari ini pun volume transaksi kami masih melihat cukup kuat karena konfirmasinya sebenarnya adalah pada saat ketika dia sudah breakout 2870, dan hari ini sangat baik sekali sudah berhasil 2900 dengan spike volume. So kami melihat di sini ada konfirmasi tren gitu Pak. Jadi makanya kami melihat dari sisi teknikal ini potensial upside, dan memang untuk saat ini target yang terbuka untuk PTBA terdekat adalah 3100, dan level support yang mesti dijaga adalah di 2830 karena memang ini masih akan menjadi keberlanjutan jika ternyata didorong oleh volume transaksi yang cukup kuat. Dari kita lihat 2 hari terakhir ini sangat baik sekali, dan mudah-mudahan ini bisa melanjutkan dengan konfirmasi yang cukup kuat. Begitu Pak David. Baik, PTBA hari ini intradaynya sudah menyentuh ke harga tertinggi di sepanjang tahun ini sepertinya, Pak Audi, sempat tertekan ke 2.300-an. Apa yang menarik minat dari investor untuk masuk kembali ke PTBA dengan catatan penguatan dari akhir Maret hingga posisi saat ini, sementara di tengah harga komoditas batu bara masih bergerak di level 100-an, dan dari sisi kinerja mereka di kuartal pertama dan 2024 kurang memenuhi dari sisi ekspektasi, Pak Audi? Iya. Jadi memang kalau kita bicara kuartal 1 ini sudah price in ya, dengan koreksi yang terjadi dari awal 2025, bahkan dia sempat rendah ada lebih 2280, dan ini memang kami lihat sudah terkonfirm. Tetapi memang yang membuat eskalasi ini lebih berlanjut adalah terkait dengan meredanya tensi antara Tiongkok dengan AS, dan kita perlu sama-sama ketahui bahwa konsumen terbesar saat ini adalah memang dari China, dan kita dari sisi Indonesia dan berdasarkan data ini memang lebih banyak dominasi kita ekspornya adalah ke Tiongkok dan ke India. So dengan adanya optimisme baru, dengan adanya yang lebih kondusif gitu ya, kami melihat ekspektasi dan spekulasi pasar ini lebih positif gitu ya, dengan terkait konsumsi yang kemungkinan akan bisa terjaga, konsumsi yang bisa lebih tinggi khususnya dari sisi energi, dan kami melihat ini cukup kompak sekali dari beberapa emiten energi, baik dari energi komoditas energi maupun komoditas minerals. Begitu Pak David. Baik, lebih ke arah trading buy tadi untuk support di 2830, resisten hingga ke 3100. Saham pilihan kedua dari barang baku ada MDKA Pak. Hari ini beberapa saham barang baku kembali bangkit usai koreksi dalam, kemudian harga komoditasnya tadi pagi juga rebound meskipun belum sampai ke level 3.300-an kembali. Analisis Anda untuk MDKA? Iya, secara teknikal sangat bagus sekali. Hari ini adalah hari pertama dia di atas resisten jangka panjang atau di atas moving average 200 harinya, itu adalah di 1970. So far so good hari ini, walaupun volume transaksi kami melihat sudah mulai di atas average. Jadi kami lihat terbuka sekali potensial upside setidaknya untuk saat ini adalah 2.300. Jadi memang masih cukup bertahap gitu ya, tetapi memang kami juga masih mewaspadai jika ternyata MDK ini gagal mempertahankan level di supportnya adalah 1945. Begitu Pak David untuk 1985 Pak? 1945 Pak. Oh, 45. Yes. Apakah ini alasan juga lebih ke arah trading buy sementara untuk MDKA terlebih dahulu? Iya betul. Karena memang kami saat ini hari ini adalah baru hari pertama, so dengan volume transaksi yang pro rate gitu, yang moderat dibandingkan
dengan tadi ya Bukit Asam, kami melihat ini kekhawatiran apakah ini bisa dieskalasi jangka panjang atau tidak. Jadi ini bisa dimanfaatkan dulu gitu ya untuk trading jangka pendek. Baik, resisten Anda untuk MDKA hingga ke 2.300 Pak. Ini target sampai kapan Pak Audi? Ya, kami kira itu target jangka pendek Pak David, ya mungkin dalam beberapa minggu ke depan, karena memang kami coba melihat kemungkinan rilis kuartal yang cukup kuat juga masih sangat terbuka, di mana didominasi beberapa mineral dalam MDKA juga alami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tahun lalu. Baik, resisten di 2.300, penutupan hari ini masih di 2.070. Dari MDKA, kita akan coba beralih ke saham pilihan selanjutnya, masih dari pertambangan, ada AADI, juga direkomendasikan trading buy. Saya ulang kembali, supportnya di 7250, resisten hingga ke 8.850. AADI Pak, trading buy di level berapa? Kemudian pertimbangan dari sisi teknikal, AADI masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Yes, hari ini sangat baik sekali. Dia berhasil melewati level 7.600, 7.500 yang menjadi resisten cukup kuat kami kira gitu ya, karena sudah tertahan sejak Februari tahun ini. So sangat baik sekali, hari ini sudah bergerak di atas 75 begitu. Jadi memang kami melihat dengan adanya break resisten tersebut, dengan adanya dukungan dari volume transaksi, kami melihat potensial upside-nya sangat terbuka untuk ADI adalah setidaknya sampai dengan 8850 jangka pendek, yaitu mungkin beberapa pekan ke depan. Dan untuk level support yang mesti diwaspadai untuk ADI adalah supaya tidak terjadi perubahan tren, itu adalah di 7.250 begitu Pak Devi. Baik, intraday hari ini sempat ke 7825 Pak, di penutupan tidak mampu bertahan di level tersebut. Ada semacam yang bisa diperhatikan terkait dengan posisi ini, atau mungkin penguatan terbatas di penutupan sesi kedua masih cukup wajar, mengingat ADI hari ini juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, kami kira ini masih cukup wajar karena memang tidak ada signifikansi dibandingkan dengan high hari ini. Ya, at least itu masih di bawah 1,5%. Jadi memang koreksi hari ini masih cukup dibilang wajar dari level tertingginya. Dan ini sebenarnya level yang mesti dikonfirmasi adalah ya tadi, itu adalah di 7.500 sampai dengan 7.600. So itu sudah lewat. Kami pikir ini yang kami perlu konfirmasi gitu ya. Jadi ini masih sangat baik sekali, boleh dimanfaatkan momentumnya untuk setidaknya jangka pendek sampai dengan 8.800. Begitu Pak David. Oke, terakhir ada Raja Pak. Anda lebih rekomendasikan spekulatif buy, cukup berbeda. Mungkin ada profil resiko sehingga spekulatif buy masih berlaku untuk Raja. Ya, karena memang kami melihat untuk Raja sedikit berbeda. Di sini memang secara tren dia trendless atau sideways, begitu Pak David. Jadi memang masih cukup pendek, range-nya di 2.300 dan supportnya adalah di 2.100. Jadi cukup pendek, 2.100, 2.300 itu merupakan area sideways-nya. Tetapi kami melihat di sini indikator cukup positif, gitu ya. Trennya sudah mengarah cukup positif dari moving average converging divergence atau MACD, gitu ya. Dari RSI juga trennya masih dalam tren kenaikan dalam jangka yang lebih panjang. So kami better memang untuk saat ini lebih spekulatif gitu ya. Tetapi kalau memang butuh konfirmasi itu adalah di 2.300. Once dia sudah breakout 2.300, memang kami melihat potensial upside-nya bisa sampai dengan 2.700 sampai dengan 2.720. Begitu, baik, breakout di 2.300 lebih direkomendasikan. Intraday hari ini baru di 2.240. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada PTBA, MDKA, AADI dan juga Raja. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan lumayan Pak, masuk cukup banyak hari ini di awal pekan. Langsung saja kita ke Bapak Jason Jakarta menanyakan INDF Pak, sudah ambil posisi di 8.000, analisis dan arahnya ke depan untuk INDF. Ya, INDF sudah mulai, kami lihat sudah mulai masuk zona overbought. Jadi memang ini sudah mulai antisipasi. Hari ini memang sudah terrealisasi gitu ya dengan adanya koreksi. So ini perlu dibatasi untuk saat ini tidak terjadi perubahan tren, ada di level 8.000. Dan untuk resisten berikutnya jika memang kembali rebound adalah 8.700. Begitu Pak Devi. Ya, Pak Jason ambil posisi di 8.000 Pak. Sudah profit tapi terpangkas untuk hari ini. Masih direkomendasikan hold tidak dengan ambil posisi di 8.000? Ya, sebenarnya titik saat ini konfirmasinya sama seperti titik entry-nya Bapak tadi ya. Jadi memang untuk saat ini 8.000 kami masih menjadikan level perubahan tren. So itu boleh di hold dulu saat ini. Jika memang sudah mulai rebound atau bertahan setidaknya dari 8.000, boleh ditambah lagi untuk averaging. Begitu Pak Devi. Oke.
Bapak Diki dari Malaysia, ini menyaksikan live streaming kita Pak, menanyakan Arto, masih nyangkut di 2180. Hari ini naiknya juga cukup lumayan, intraday 2100, sedikit lagi nih ke 2180 Pak. Masih direkomendasikan hold atau averaging down? Iya, saat ini masih sangat boleh sekali di hold dengan kami lihat secara pattern sangat baik sekali. Tetapi memang untuk jika mau averaging, kami sarankan konfirmasi jika memang sudah bergerak di atas 2100. Karena memang menjadi resisten cukup kuat. Dengan resisten terbuka berikutnya adalah sampai dengan 2400. So, ini masih sangat bagus sekali secara trend, secara indikator masih sangat positif, dimanfaatkan dulu aja. Baik, selanjutnya Bapak Dedi dari Padang Pak menanyakan saham live ini. Saya akan coba cek untuk live. Homeko Victoria Makmur TBK berbalik menguat di 0,65%, cenderung tertekan hari ini, sempat ke 147. Analisis dan rekomendasi Anda untuk live. Ya, live sangat terlihat sekali memang masih trendless atau sideways. Kami lebih better terkonfirmasi jika sudah bergerak di atas 157, 158. So, jika memang sudah ada position, boleh jika boleh tambah, tunggu jika dia sudah breakout 158. Dengan resisten, kami lihat cukup berjenjang gitu Pak David. Boleh diperhatikan di level pertama adalah 189, next-nya adalah 202. Jadi ini boleh dimanfaatkan. Tetapi hati-hati jika nantilah ini justru malah turun ke bawah level 138, ini maka akan terjadi perubahan tren menjadi bearish. Begitu Pak David. Baik, Bapak Dedi dari Padang menanyakan saham live pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham cuan, analisisnya seperti apa? Ya, untuk cuan masih dalam pola bullish ya di sini. Tetapi memang kami melihat ada indikasi jika memang terjadi koreksi, setidaknya support kuatnya adalah di 9.400. Jika ini breakdown Pak David, maka kami lihat akan terjadi perubahan tren menjadi bearish dalam jangka pendeknya. So, batasi sekali lagi jika memang sudah ada position. Tetapi untuk resistennya, jika memang kembali berbalik arah, maka kami melihat peluangnya setidaknya sampai dengan di 11.000 untuk cuan. Begitu Pak David. Baik, hari ini melemah di 3,40%, di 99.50. Koreksi yang terjadi masih cukup wajar tidak Pak? Support masih terjaga? Ya, masih Pak. Jadi memang ini masih cukup, koreksinya masih cukup sehat. So, memang kami melihat untuk saat ini 9.100 sampai dengan 9.200. Jika terjadi koreksi di area sana, ini kami lihat masih cukup wajar koreksi. Begitu Pak Dek. Baik, selanjutnya menanyakan saham ERA Pak, dari retail. Berbalik melemah juga di 2,41%, 486. Analisis dan rekomendasi untuk ERA. Ya, untuk ERA kami lihat tekanan masih cukup kuat, volume transaksi hari ini juga kembali naik. So, untuk ambil posisi di saat ini adalah bisa untuk buy on weakness di rentang level 460 sampai dengan di 470. Jadi memang masih ada ruang untuk ERA ini turun lagi. So, bisa manfaatkan dulu jika memang tekanan sudah mulai merendah di 460, 470, maka resistennya reboundnya adalah sampai dengan di 510. Begitu. Tetapi jika dia turun justru malah ke bawah 450, maka ini kami perkirakan tren bearishnya bisa berlanjut. Begitu Pak David. Baik, artinya peluang ke 500 masih terbuka begitu? Iya, masih terbuka jika memang dia stay di atas 460 sampai dengan 470. Baik, selanjutnya menanyakan saham PTRO Pak. Analisisnya dan rekomendasinya, kebetulan ada dua penanya, Bapak Siotang dari Medan, kemudian juga ada Bapak tadi dari Bengkulu, dari Lampung maksud saya, menanyakan saham cuan juga. Analisis dan rekomendasi untuk cuan. Iya, cuan masih sangat menarik sekali. Saya lihat di sini secara jangka pendek masih sangat bullish, tetapi memang dalam 3 hari terakhir di sini bergerak sideways. So, konfirmasinya adalah investor boleh perhatikan jika dia sudah di atas 3260, 3270, ini boleh averaging up lagi. Karena memang potensinya adalah bisa sampai dengan 3720, next-nya sampai dengan di 4100. Pak Audi, saya mohon maaf Pak, tadi juga sebenarnya sudah kita bahas cuan begitu. Ternyata pertanyaan adalah PTRO nih Pak. Saya silap mata tadi ini melihat, karena pertanyaan juga cukup banyak yang masuk. Ini ada dua orang menanyakan PTRO, melemah juga hari ini di 3150 Pak. Iya, PTRO, betul. PTRO saat ini ya tadi seperti sudah disampaikan bahwa memang secara jangka pendek masih sangat bullish. Ini adalah PTRO, masih sangat bullish. Jadi memang dalam 3 hari terakhir kami melihat masih ada konfirmasi 3270. Jika memang dia sudah breakout, bagus sekali gitu ya. Dengan resisten berikutnya adalah di 3720 sampai dengan di 4100 untuk next resisten PTRO.
Baik. Selanjutnya menanyakan Saratoga Pak, hari ini menguat signifikan meskipun penguatan terbatas di sesi kedua 18.10, jangka pendek dan menengah arahnya untuk Saratoga. Ya, kami perkirakan untuk saat ini masih akan menjadi resisten itu adalah di 1940 sampai dengan di 1970. So, untuk saat ini waspadai jika memang Saratoga kembali lagi tertahan. Karena memang kami melihat dari awal tahun ini level tersebut masih menjadi penahan cukup kuat. Jadi memang boleh dimanfaatkan trading jangka pendek sekali lagi gitu ya. Tetapi jika memang sudah breakout setidaknya 1980, ini sangat menarik sekali karena kami lihat akan ada konfirmasi bullish lanjutan untuk Saratoga dengan naik resisten adalah di 2140 untuk SSG. Begitu Pak David. Ada Bapak Robert Tus dari Maluku Pak menanyakan saham IPCC di tengah penguatan hari ini meskipun sempat melemah dan intraday tertinggi hari ini di 1115 IPCC. Ya, untuk IPCC untuk yang sudah punya, saya pikir untuk saat ini lebih wise gitu ya untuk menaikkan level trailing stop karena memang kami melihat untuk saat ini boleh diwaspadai 1030 sampai dengan di 1040 ini masih menjadi level trailing stop yang mesti dijaga. So jika memang kembali lagi turun dan kami waspadai perubahan tren itu bisa terjadi jika dia sudah bergerak di bawah level 1000. Baik. Dan untuk resisten kami melihat terbuka saat ini adalah di 1145 sampai dengan di 1160 untuk IPCC. Oke. Untuk auto Pak Audi? Ya, untuk auto masih cukup spekulatif. Kami melihat di sini karena pasca dividen begitu Pak David masih ada gap down yang masih belum tertutup. So jika memang saat ini sudah menguat, tetapi jika memang baru mau ambil posisi atau sudah ada posisi boleh di hold dulu. Untuk baru mau ambil boleh spekulatif gitu Pak David, lebih dialokasikan 20-30% dengan masuk di 2150, 2170 itu masih oke. Resistennya kami lihat adalah di 2200 sampai dengan di 2250. Baik. Dia breakout, maka kami lihat resistennya adalah di 2350. Begitu Pak Dev. Ya, penutupan hari ini di 2150 menguat di 2,87%. Waktu kita cukup terbatas ini, Pak Audi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lain terkait dengan harta, BBTN dan BKSL, dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Audi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Sama-sama Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Octavianus Audi, Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.